Pendakian yang seharusnya menyenangkan justru berubah menjadi pengalaman mencekam bagi Caroline, seorang pendaki perempuan yang pernah terjatuh ke dalam jurang sedalam 30 meter saat mendaki ke Gunung Rinjani. Kurang lebih jam setengah 7 malam, setelah jalan 30 menit sampai 40 menit, itu gue jeblos di arah kanan. Nah pada saat gue ke kanan, gue jeblos, gue pegangan akar. Tolong saya, siapapun tolong saya. Dan itu bukan satu-satunya kejadian aneh sepanjang pendakian. Caroline mengalami banyak hal di luar nalar hingga membuatnya tak ingin kembali lagi ke gunung tersebut. Nah pada saat posisi tenda sudah terbangun, kita sudah siap makan dan mau tidur bang, jam 11 malam, itu ada seperti orang turun rame, kayak ada sepatu gitu bang. Cuman kita nggak tahu, kita pikir apa, karena tenda kita sempat keinjak, jadi goyang. Nah pada saat kita buka keluar, yang cewek-cewek kan kami bertiga, itu nggak ada siapa-siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke sob, di malam kali ini gue kembali menghadirkan narasumber nih yang memiliki cerita di luar nalar ketika melakukan pendakiannya ke gunung yang ada di Lombok nih, yaitu Gunung Rinjani. Dan Gunung Rinjani ini adalah gunung tertinggi ketiga di Indonesia. Dan kenapa gue mau mengangkat kisahnya malam kali ini keren banget ini. Wajib banget kita jadikan pelajaran untuk kedepannya dari gue pribadi dan buat teman-teman semua yang mendengarkan. Untuk lebih lengkapnya nih, langsung aja kita sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam Kak Carolina. Selamat malam bang. Bener gak sih gue nyebutnya? Caroline bang. Caroline ya, nggak pakai nak ya? Nggak pakai nak. Berarti panggilnya Kak Olin aja ya, iya, Kak Olin dari Bekasi ya? Bekasi. Oke, ini Kak, kita kembali di tahun 2014, yang dimana pada saat itu lu melakukan pendakian dengan ke-7 orang teman lu ya? Iya. Ke salah satu gunung yang kita ketahui bahwa saja gunung ini tuh gunung tertinggi ketiga di Indonesia, Gunung Rinjani. Iya. Lu pernah nggak sih Kak sampai kepikiran bakal kejadian yang se-ekstrim itu? Gue nggak kepikiran sama sekali sih bang. Karena ini adalah pengalaman pertama gue di pendakian gue yang ke-8. Dan gue bersyukur sih bisa mendapatkan pengalaman itu. Oke Kak, untuk lebih lengkapnya nanti bakalan diceritain aja kali ya tentang pendakiannya di tahun 2014. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan buat teman-teman semua nih yang mempunyai kisah horor pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung aja nih kunjungi di nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orangnya jika tidak siap. Oke, Carolina, ini mau cerita tentang pendakiannya di Gunung Rinjani ya, iya, di betul. tahun 2014. Benar. Itu awal mula ceritanya seperti apa tuh Kak, kalau boleh tahu? Ya awal mulanya gue terima ajakan sih sebenarnya bang. Ini adalah pendakian gue yang ke-8. Jadi gue udah ke gunung-gunung daerah Jawa Barat. Baru gue berani untuk memutuskan untuk berangkat nih, ajakan dari teman gue. Nah teman gue ini adalah orang yang tinggal di Bandung. Gitu. Nah dia mengajak gue pribadi untuk ikut ke Rinjani pada bulan Agustus tahun 2014. Ya kurang lebih 11 tahun yang lalu. Nah akhirnya gue terima dengan catatan lu harus latihan fisik. Nah di situ gue persiapan 3 bulan. Jadi gue sebelum berangkat ke Rinjani yang notabene adalah gunung tertinggi ketiga ya di Indonesia, akhirnya gue memutuskan untuk berangkat dan latihan fisik sebelumnya. Seperti lari, kemudian olahraga lainnya gitu. Nah singkat cerita akhirnya gue berangkat pada kurang lebih tanggal 10 dari Bekasi, gue ke Kiara Condong. Kemudian gue ketemu sama teman gue.
baru di sana teman gue ini cowok. Dan akhirnya kita berkumpul dengan 3 orang cewek dan juga 5 orang cowok. Dari 2 kampus Bandung dan gue dari UNJ gitu. Nah akhirnya kita berangkat malam menuju stasiun Bandung. Kemudian kita langsung berangkat nanti ke Lempuyangan. Kemudian di perjalanan kita saling mengenal satu sama lain. Kalau dibilang ada problem sih nggak ada di awal bang. Jadi kita damai, kemudian kita saling mengenal karena ini perjalanan yang cukup jauh via darat kan ke Rinjani. Jadi kita perlu untuk mengenal satu sama lain. Ya kita kayak main permainan, main kartu di kereta, main ludo ya, ngopi ya macem-macem. Nah kita lakuin selama di kereta. Nah dari Lempuyangan itu kita sampai pagi, subuh lah sekitar subuh. Akhirnya dari sana nanti kita lanjut sih agak jam 9-an itu lanjut menuju Banyuwangi. Ya jadi kita dari Lempuyangan ke Banyuwangi. Nah menuju Banyuwangi kita naik kereta juga. Nah di selama itu juga kita saling mengenal kembali, ngobrol, cerita. Dan mereka itu diantaranya ada 3 orang kakak beradik. Di antara mereka itu ada yang kakak beradik 3 orang. Nah sisanya adalah rekan-rekan teman satu ke teman lainnya. Jadi di sana saling mengenal juga, kemudian kita lanjutkan perjalanan sampai di Banyuwangi. Nah itu kita sekitar sore nungguin kapal di pelabuhan Ketapang. Jadi Banyuwangi itu jalan kaki ke Ketapang. Karena kita rencana dari Ketapang akan nyebrang ke Gilimanuk. Nah setelah itu kita masuk kapal lagi, kemudian kita saling mengenal kembali di kapal, ngobrol, rencana. Kemudian list juga, mungkin ada barang yang belum kebeli, gitu, di list lagi. Akhirnya kita nyebrang sampai di Gilimanuk. Nah ternyata sampai Gilimanuk itu belum selesai. Kita akan naik bus lagi menuju pelabuhan Padangbai. Ya jadi nanti untuk nyebrang lagi ke Lembar. Lembar itu ada di Lombok. Nah dari menuju bus itu kita ya melewati kawasan-kawasan hutan gitu ya bang di Bali. Itu sempet ada, gue denger sih ya, suara orang ketawa. Cuma gue cuek aja. Karena udahlah gitu, mungkin itu penunggu situ gitu kan. Tapi gue tetap untuk nyuekin dan lanjut aja gitu kan. Untuk ngobrol sama yang lain. Ngobrol, tidur gitu-gitu aja kerjaannya. Nah sampai akhirnya, sampailah di pelabuhan Padangbai. Itu nggak sampai di situ lagi, kita mau nyebrang ke Lembar. Selanjutnya nyebrang lagi. Ini agak panjang memang proses, tapi itulah yang kami lakukan di tahun 2014. Sampai di Lembar, kita nunggu mobil untuk nyambung ke terminal terdekat supaya kita bisa naik pick up menuju base camp. Nah, akhirnya kita naik dari terminal, naik pick up nih bang, menuju Sembalun. Kita kan naik lewat Sembalun. Karena rencana itinerary awalnya itu memang Sembalun turun Senaru. Oh, lintas. Iya, lintas. Kenapa jadi nggak torean? Nah, waktu itu belum ada torean, Bang. 2014. Iya. Karena baru 2020 kalau nggak salah ya, baru dibuka. Nah, kita memutuskan untuk lewat Senaru nanti turunnya. Jadi kita masuk ke Sembalun, naik pick up. Nah, gue di situ ketemu, Bang, sama pendaki yang kita sempat kenalan di Bandung. Jadi mereka berempat, cowok-cowok. Mereka adalah pendaki dari Bandung juga. Kita sempat ngobrol juga dan kenalan sedikit. Ternyata kita ketemu lagi di base camp. Waktu mau registrasi. Nah, cuma perbedaannya adalah kita di sana masih mau ngecamp dulu. Kita mau ngecamp di rumah penduduk. Gitu. Nah, baru mereka udah langsung lanjut. Jadi mereka langsung naik di besok paginya. Sedangkan kita masih di situ gitu. Nah, singkat cerita setelah ngobrol-ngobrol mereka lanjut. Kita akhirnya duduk di warung, kita rencanain ulang karena kita nggak pakai guide sama porter sama sekali. Karena kita benar-benar berdelapan ini ke Rinjani dengan patokan ada 2 orang yang pernah ke Rinjani. Gitu. Jadi kita nggak nol semua gitu, tapi ada yang pernah ke sana. Kita packing, kita ngobrol, santai, kemudian kita juga persiapan karena kita memang tidak pakai ojek, Bang. Menuju pos 2-nya. Jalan. Pure jalan gitu kan. Kita mau jalan tuh lumayan lewat kandang sapi kan. Akhirnya kita memutuskan untuk berangkat malam. Jadi sekitar jam 8 malam kita menuju, targetnya adalah kita ngecamp di pos 1.
Itu mau camp sebentar. Akhirnya setelah briefing, ngobrol, persiapan semua makanan, kemudian juga peralatan di packing ulang. Selesai baru kita berdoa, terus kita berangkat. Dengan posisi semua happy gitu ya, tidak ada beban. Cuma memang kondisi perjalanan darat beda ya Bang dengan naik pesawat. Itu capeknya luar biasa karena berhari-hari di jalan. Ya kita makanya memutuskan untuk camp di pos 1. Akhirnya kita jalan tuh dari registrasi ke kandang sapi, kemudian jalan terus sampai akhirnya nemu pos 1. Kita pasang tenda di situ, terus kita cek semua kondisi aman. Cuman agak sedikit lelah aja gitu, kurang istirahat. Ya, jadi akhirnya kita tidur. Nah, pada saat posisi tenda sudah terbangun, kita sudah siap makan dan mau tidur, Bang. Jam 11 malam, itu ada seperti orang turun rame. Kayak ada sepatu gitu, Bang. Cuman kita nggak tahu, kita pikir apa, karena tenda kita sempat keinjek. Jadi goyang. Nah, pada saat kita buka keluar, yang cewek-cewek kan kami bertiga, itu nggak ada siapa-siapa. Nah, kita akhirnya memutuskan untuk masukin sepatunya ke dalam tenda. Karena sepatu kita sempat di luar kan, terus kita masukin. Kita berpikir mungkin ada orang gitu kan. Kejadian 2 kali. Terjadi kembali, ada suara seperti itu lagi. Seperti nginjek tenda. Cuma kita memutuskan udahlah tidur aja tinggal gitu. Siapa tahu itu hanya cuma kayak angin atau apa gitu kan. Kita berpikir positif karena masih di pos 1. Ya pagi harinya Bang, gue konfirmasi ke teman-teman yang cowok-cowok. Nah posisinya mereka sama sekali nggak mendengar apapun. Dari yang kami dengar bertiga gitu kan. Dan pada malam hari itu posisi yang ngecamp di tenda di pos 1 itu hanya kita aja 8 orang. Karena mereka lain mungkin naik ojek ya Bang, punya uang atau gimana. Tapi kami kan jalan kaki pada saat itu. Jadi dan kita malam kan. Jadi kita memutuskan untuk camp di situ sebentar. Itu pagi hari jam 6 kita bangun, kemudian kita masak seperti biasa sambil ngobrol. Tapi teman-teman berusaha untuk meyakinkan kami yang cewek-cewek untuk berpikir positif. Supaya kita ke depannya aman jalannya gitu kan. Nah, kita makan, setelah makan kita repacking lagi, kemudian tenda kita bongkar, kita masukin lagi. Kurang lebih jam 10 pagi kita memutuskan untuk jalan dari pos 1 menuju Pelawangan Sembalun targetnya. Nah, kita mulai perjalanan, itu kayak ada sabana-sabana kecil emang ya di situ jalan. Jalan itu gue sempet sendiri Bang. Jadi ada yang ke depan, ada yang ke belakang, dan gue memutuskan untuk sendiri sambil mandang-mandang. Nah, gue di situ melihat ada banyak pendaki memang yang jalan, dan ada satu porter yang mepet gue. Kenapa gue tahu itu porter? Karena porter Rinjani kan ciri khas ya Bang. Dia posisinya bawa pikulan gitu ya. Dari dulu kayak gitu kan, bawa pikulan, kayu, dan dia sambil ngobrol sama gue. Nah, porter ini bilang, kalau kamu mah gak usah dipikirin, kamu bakal sampai puncak. Dia bilang gitu, gue bingung. Terus gue bilang, bukannya semua orang bakal sampai puncak? Belum tentu, kata siapa? Kata porter ini. Oh iya Pak, kamu pikirannya positif kok, kamu pasti sampai puncak. Tapi kamu akan nemuin masalah nanti, jangan kaget ya. Gue di situ mikir, masalah apa ya gitu kan. Gue sama sekali gak kepikiran apapun. Karena gue pure, niat gue naik gitu. Gak ada pikiran apapun gitu yang terjadi. Pikir gue kalau jalan kelambatan atau apa itu bukan masalah lah. Itu bukan masalah gitu kan. Nah dia bilang seperti itu. Oh gitu ya Pak, iya. Dia langsung ninggalin gue Bang. Langsung nyalip. Dia duluan. Gue inget banget mukanya tuh, gue hafalin gitu muka bapak-bapak ini. Dia agak lumayan tua, sekitar mungkin hampir 50 umurnya. Badannya hitam legam gitu, jadi dia pikul nggak pakai baju. Jadi terbuka gitu, pakai celana aja. Akhirnya dia nyusul. Gue akhirnya ketemu sama teman gue lagi di belakang. Sambil kita jalan ke pos selanjutnya, pos 2. Kita ngobrol. Nah disitulah kita ketemu lagi sama pendaki yang Bandung. Nah ternyata mereka juga memutuskan untuk jalan pagi Bang pada akhirnya. Jadi kita barengan. Mereka ngecamp agak di atas kami di pos 1 lewat ke sana dikit. Mau ke pos 2. Ngobrol terus kemudian mereka duluan akhirnya.
Nah setelah mereka duluan kita jalan sampailah pos 3. Singkat cerita kita ngobrol dan disitulah akhirnya gue ngobrol dengan pendaki Jambi, pendaki yang dari Kalimantan gitu kan. Kita kan harus bangun komunikasi dengan rekan lain ya bang. Nah setelah di pos 3 ketemu dengan pendaki Bandung itu lagi, makan siang bareng, itu sekitar jam 12 siang kalau tidak salah ya. Kemudian akhirnya kita jam 2 memutuskan untuk naik lanjut ke Pelawangan jam 2 sore. Nah baru kita jalan gue ngobrol lah situ sama pendaki yang dari Jambi tadi sambil ngobrol. Jadi ada temen kebagi itu, ada yang leader di depan dan juga yang pasang tenda nanti, baru yang sweeper paling belakang. Nah gue akhirnya dempet dengan mereka nih, yang tim dari Jambi. Gue ngobrol, asik ngobrol, sampai akhirnya kita di tengah-tengah Pelawangan, sebelum Pelawangan itu, di Bukit Penyesalan, itu posisi kena maghrib. Cuma sebelum maghrib itu kabut turun bang. Nah gue sempet berdua sama temen gue, cuma dia ternyata nempel temen gue yang di belakang lagi. Jadi gue kasihkan ngobrol dengan si pendaki Jambi ini. Kabut dateng, pada saat itu sebelah kanan itu ada kondisi mungkin sawah atau perbukitan yang kebakar alami itu loh bang. Gue lupa nama prosesnya apa tuh. Jadi kebakaran hutan yang alami. Baru gue lihat tuh ada cahaya di situ kan. Kabut turun. Nah pendaki Jambi ini 3 orang memutuskan untuk gue duluan ya kak. Nah gue santai nih, aman. Pikir gue masih ada temen gue deket. Gue berpikiran seperti itu. Nah di lalanya gue posisi kacamata gue kan gue -2. Gue gak bawa kacamata pada saat kabut itu turun gitu. Nah setelah itu gue sempat berdiam diri. Gue nungguin temen gue pasang headlamp. Karena udah kena malam kan. Tapi temen gue gak dateng-dateng. Wah ini udah jam berapa nih, gue takutnya hipo kan bang. Meskipun gue persiapan untuk antisipasi hipo, tapi menurut gue kayaknya gue harus jalan deh supaya gerak terus gitu kan. Nah gue sambil makan snack juga yang gue bawa, minum terus gue jalan. Kurang lebih jam 6:30 malam, setelah jalan 30 menit sampai 40 menit, itu gue jeblos di arah kanan. Nah pada saat gue ke kanan gue jeblos, gue pegangan akar. Di situ gue gelantungan bang. Kayak gue udah pasrah, gue udah mau mati lah udah. Karena ini gak tahu lagi siapa yang nolong gue kan pada saat itu. Cuman gue teriak, tolong gitu. Tolong saya, siapapun tolong saya. Sampai akhirnya ada yang turun. Tapi gue gak denger suara langkah turun, cuma gue lihat ada turun. Dan gue gak lihat kakinya bang. Jadi gue cuma gini, ada kabut, karena kabutnya cukup tebal. Terus gue bilang, tolong, adalah seorang ibu-ibu agak tua. Tapi dia pakai pikulan kayu di sini. Mau seperti membawa sesuatu gitu, tapi dia pakai kain. Nah dia tarik tangan gue bang, tapi gak ngomong. Dia tarik. Karena headlamp itu kan nyinarin itu, gue gak bisa lihat mukanya jelas kan. Jadi dia tarik gue. Kemudian lu bayangin bang, gue bawa carrier itu kurang lebih 60 liter. Dia narik dan dia lumayan agak tua. Dia tarik gue sampai akhirnya gue bisa selamat naik gitu. Terus gue bilang makasih ya bu. Gue bilang gitu kan di dekat pohon itu. Gak lama ada pendaki naik bang, lari. Itu kayaknya ada 10 menit kemudian deh. Dia lari dari bawah. Mbak, kenapa mbak? Kata dia gitu kan. Malah bilangin makasih ya mas sama ibu-ibu yang tadi. Terus ini mereka bingung kan, karena 2 orang bang. Cowok ini dia lirik-lirik kan. Pendaki. Siapa ibu-ibu? Dia bilang, pendaki yang paling dekat dengan mbak, itu cuma kami. Sisanya masih di belakang. Akhirnya gue dikasih minum sama mereka, terus diobrolin sedikit, kalau bisa jangan ceritain di sini. Cuman gue bilang, gue mau bilang makasih doang sih udah nolongin gue gitu kan. Karena mereka katanya denger di bawah ada yang teriak-teriak, tolong. Makanya lari ke atas. Makanya lari ke atas. Oke. Setelah itu dia bilang, mbak mendingan jalan bareng kita aja. Mereka adalah pendaki dari Jakarta, Cawang, itu ada 1 cewek, ada 4 cowok.
Oh, oke. Jadi mereka berlima berangkat bareng sama gue akhirnya menuju Pelawangan. Gue bilang, waduh, gue kalau nggak ada ibu-ibu tadi tuh gue bakal masuk ke dalam jurang tuh. Karena posisinya di dekat pohon itu kanannya jurang, Bang. Dan gue gelantungan. Jadi gue bener-bener ngobrol sama mereka. Makasih banyak, cuma mereka bilang jangan bahas di sini. Oke. Oke, Berarti akhirnya. itu memang sudah benar-benar jurang tuh, Kak. Iya, Bang, di sebelah kanan, Bang. Mungkin Jadi- nggak sih kalau misalkan lu nggak ditarik sama sosok ibu-ibu ini? Ya, gue udah lewat, Bang. Udah nggak tahu gue ada di mana, dan di alam lain mungkin ya. Gitu. Aduh. Jadi gue di situ penuh berkat lah gitu. Ada yang nolongin gue gitu. Terlepas itu siapa ya, Bang, gue nggak tahu sama sekali. Tapi gue sambil cerita dengan mereka di perjalanan menuju Pelawangan, gue bilang makasih banget. Cuma mereka bilang keep dulu, nanti kita ngobrol lagi di atas gitu. Sampai akhirnya gue jalan, gue ngobrol kenalan sama mereka yang akhirnya kami jadinya akrab. Sampai sekarang bahkan, Bang, gitu. Sampai sekarang masih komunikasi. Kami jalan sampai Pelawangan, itu malam, dan temen gue akhirnya nyusul dari belakang. Nah pada saat itu yang jalan malam itu lumayan agak banyak tapi nggak banyak banget gitu. Sekitar mungkin 15 orang lah yang jalan pada saat itu. Akhirnya kami sampai di Pelawangan kurang lebih sekitar jam 8 lewat, hampir setengah 9. Dan di situ tenda udah terbangun. Posisinya adalah yang Pelawangan naik langsung sebelah kanan. Agak deket ke toilet sih, gitu. Cuma dulu seingat gue nggak ada toilet yang di sebelah kanan ini. Ada yang sebelah sana. Nah akhirnya kami di situ diriin tenda, terus kita langsung istirahat. Nah, disitulah, Bang, pendaki yang dari Bandung, salah satunya ini, yang ketemu berapa kali kan di jalur, dia nyamperin gue ke dalam tenda. Olin mana gitu kan. Akhirnya dia ngobrol sama gue di tenda. Yang lain keluar, kami ngobrol berdua. Dia bilang, Lin, tadi gimana, aman gak? Aman, Bang. Tapi, gue bilang tapi, dia langsung, iya tadi abah yang ngobrol sama ibu itu. Gue di situ posisi, kok dia tahu gitu kan? Terus gue tanya, lu tahu, Bang? Kan aku yang kirim ibu itu untuk ke situ. Maksudnya, nah gue penuh dengan pertanyaan tuh, Bang, baru nyampe, penuh dengan pertanyaan ini. Maksudnya apa sih? Gue tidak terpikir kalau dia indigo ataupun apapun, gue gak kepikiran. Gue hanya denger obrolan dia bahwa dia kirim ibu itu untuk nolongin gue. Dan dia seneng gue selamat. Cuma gue tanya, ibu itu siapa? Dan dia gak mau jawab sebelum turun. Dan ketemu lagi dengan gue. Dia bilang kita akan ketemu lagi nanti setelah turun. Ya gue positif aja kan, oke lah nanti dia akan cerita gitu kan. Setelah itu dia ninggalin gue, dia bilang makan Lin, baru tidur. Karena kami mau summit malam ini langsung, kata dia. Sedangkan kita akhirnya setelah makan, Bang, briefing. Posisi kita camp dulu malam ini, kita baru summitnya besok. Jadi kami kurang lebih 2 malam di Pelawangan Sembalun. Gitu. Setelah kita briefing, oke, semua akan summit gitu pada saat itu. Akhirnya setelah camp, pagi kita masak, ya biasa, Bang, setelah masak makan, foto-foto, ngobrol. Nah temen gue ada satu nih yang melipir, cowok, kenalan sama orang lokal, ngobrol sama orang lokal. Dia lebih dominan main sama orang lokal itu di hari itu. Berarti itu hari ketiga kita di Rinjani kan. Dia ngobrol. Nah sedangkan kita sibuk untuk masak, persiapan summit malamnya kan. Kalau yang pendaki lain kan udah lumayan banyak yang summit langsung gitu. Baru setelah itu kemudian sore kita lagi foto-foto, terus kita ngobrol sama bule-bule juga, Bang, yang ada di situ. Temen gue tiba-tiba mulutnya keluar busa. Sore itu. Pada saat kita udah pindah camp. Jadi kita pindah camp dari Pelawangan yang sebelah sini, pindah agak deket menuju summit sana, Bang. Oh, oke, geser tenda ya? Geser tenda. Untuk persiapan summit nanti. Setelah sambil geser tenda itu, tiba-tiba temen gua nyangkut lah ceritanya nih, kita lagi persiapan ke sana. Pas udah tenda jadi, kita dapat info lah kalau dia sakit. Nah akhirnya kita buru-buru untuk nyamperin dia. Ternyata mulutnya udah keluar busa lah gitu.
Di situ kita sempet crowded juga. Kayak ini gimana nih, apa kita turun atau gimana gitu kan. Sedangkan kita punya project harus ke atas. Gimana nih gitu kan. Akhirnya sahabat gue lah yang cowok ini dampingin dia. Dia langsung dibantuin sama orang lokal juga, porter bang. Jadi porter engine itu luar biasa deh. Bantuin supaya dia bisa berhenti. Nah untuk kenapa-kenapanya dia ini gue gak bisa sebutin kali ya bang. Jadi Kenapa tuh? biar menjadi rahasia aja gitu. Oh, tapi selamat kan? Tapi selamat bang. Nggak kenapa-napa. Gak kenapa-napa. Akhirnya puji Tuhan mereka kita masukin ke tenda, kita rawat. Malamnya kita briefing lagi bang. Untuk memutuskan summit ini gimana nih. Sedangkan keputusan sebelumnya kan malam sebelumnya kita summit semua. Dengan adanya kejadian ini, kita mau gak mau harus ganti rencana. Pada akhirnya berembuk, oke, temen gue ini, sahabat gue, memutuskan untuk dampingin dia. Jadi 2 orang cowok gak summit. Ngejagain teman lu itu. Iya. Tapi ada 2 orang, cewek dengan cowok ini, ya kita sebut merasa kuat lah bang ya. Dia mengatakan bahwa gue dengan temen gue yang cewek ini tidak summit. Nah disitulah konflik itu mulai. Gue juga gak ngerti kenapa dia bilang kita gak summit. Kita sehat kok, gak ada masalah gitu kan. Akhirnya kita berdebat di situ bang. Kenapa lo memutuskan gak summit? Maksud lu siapa yang summit? Lu doang. Ya gue di situ gue meskipun gak kenal mereka atau baru kenal, tapi menurut gue lu terlalu justifikasi seseorang gitu. Sedangkan lu gak punya alasan yang kuat kenapa orang ini gak summit. Kalau alasan fisik, gue pada saat itu normal, gak ada sakit apapun gitu kan. Kalau masalah jalan kan pace orang beda-beda bang. Dan itu adalah hal yang biasa kan. Berarti dia yang memutuskan untuk lu nggak boleh summit. Iya, gue dengan temen gue yang cewek tidak boleh summit. Padahal temen yang cewek ini adalah sahabat dia juga. Wah, gue di sini langsung merasa ini konflik apa nih? Gue teringat lah omongan porter yang di bawah. Apa ini masalah yang dia maksud gitu kan? Ini trouble temen gue yang satu, kemudian kita harus ganti rencana segala macem. Akhirnya temen gue yang penengah 1 orang dia bilang, ini adenya ya bang, adenya cewek kuat ini. Dia bilang lah akhirnya, udahlah kita summit aja berenam. Biar abang ini jagain si abang ini. Jadi 2 orang aja, kita berenam tetap summit. Oke, akhirnya kita memutuskan summit bang, jam 2 pagi. Kita doa, di jam 2 pagi itu makan, bawa perbekalan masing-masing, minum dan makanan. Juga persediaan anti hipo juga, lengkap. Kita memutuskan untuk summit. Dan posisinya adalah itu kurang lebih tanggal 15 Agustus. Jadi rame. Di situ posisinya rame. Iya, menuju tanggal 17. Tapi udah rame dari tanggal itu gitu kan. Akhirnya kita naik. Ya ini mulai kepecah bang. Ada yang di depan 2 orang paling kuat dan sebagai leadernya, tengah baru yang terakhir. Kita jalan. Itu kurang lebih sekitar kita sudah ngelewatin trek yang batu-batu. Mau ke trek yang batu halus tuh. Sebelumnya. Jadi mereka yang 2 orang ini udah di batu halus ini letter E bang. Udah di tengah situ, udah dikit lagi lah mau ke puncak. Itu jam 6 pagi memutuskan untuk turun. Sedangkan kita masih posisi di tengah. Masih jalan batu itu? Iya, masih di jalan batu itu. Mereka ini turun, balik, lari bang. Lari, kita kaget, ada apa gitu, lari. Terus, pokoknya turun lo semua turun. Ya, kita bingung, turun kenapa? Kita gak kenapa-napa gitu kan. Dia bilang ada badai di atas. Gue mikir badai. Kita gak ada kena badai, kita yang berempat ini kan. Gak ada kena badai sama sekali bang. Dia bilang ada badai mereka berdua. Terus mereka narik paksa kita. Jujur gue di situ malu bang, karena tuh di trek kayak diseret-seret, kayak maksudnya apa gitu kan. Ayo turun. Iya, turun. Aduh. Ya gue bingung kan maksudnya apa. Terus gue bilang enggak, gue mau ke atas. Lagian gak ada badai kok. Gue bilang gitu. Orang bentar lagi juga letternya sampai nih puncak. Karena udah gak lama lagi gitu kan. Paling sekitar 1 jam atau setengah jam. Terus dia maksa untuk turun. Yaudah gini aja. Lu semua kalau pada mau naik terserah. Tapi gue turun berdua. Kita gak tanggung jawab. Gue mikir lu leader tapi lu turun gimana nih. Akhirnya kami berempat gimana gitu kan. Kita diskusi.
Nah itu kan ada 1 cewek dan ada 3 cowok yang berempat ini bang. Kita memutuskan untuk oke kita naik yuk. Mereka turun, kita naik bang. Kita naik sampai kita di puncak berempat. Foto-foto segala macam gak ada masalah. Itu kurang lebih kita pagi lah bang di situ. Pokoknya jam 10 itu kita udah turun. Tapi nggak ada badai itu? Nggak ada. Yang gue pikirin selama di letter A itu adalah omongan porter yang di bawah. Itu gue nggak bisa lepas bang. Bayang-bayang omongan porter itu maksudnya masalah itu apa gitu kan. Tapi kalau dibilang masalah gue ditolongin sama orang sini gitu kan ibaratnya. Gue mikirnya orang pada saat itu kan. Tapi ya udahlah gue tulus aja. Pas nyampe atas gue bersyukur. Gue bilang ternyata bener ya omongan porter itu, gue nyampe nih di puncak ya. Mereka katanya kena badai gitu kan. Tapi rame nggak di puncak kan? Rame bang. Rame. Dan gue tanya kena badai, nggak ada kena badai bang. Itu gue tanda tanya sampai sekarang. Kok bisa mereka doang yang merasakan kena badai? Kalau dibilang di atas mereka ada orang atau nggak ada. Nggak cuma mereka. Tapi mereka memutuskan untuk turun karena katanya ada badai. Ya udah sampai puncak kita selebrasi. Kemudian Salto. nggak lama. Kita berterima kasih sama Tuhan kan udah sampai sini kan. Ya akhirnya kita turun lagi. Turun menuju targetnya adalah Pelawangan. Ya kita turun biasa, turun bareng-bareng. Nyampe Pelawangan tuh muka 2 orang ini udah kayak mau hantem kita bang. Marah. Karena kita katanya gak bisa dibilangin di trek. Kita berempat ngeyel. Sedangkan gue posisinya mikir ngeyel di mananya gitu kan. Dan gue mikir apa ini masalah kedua? Kok masalah mulu gitu kan? Ya akhirnya kondisi temen gue yang tadinya kejadian itu bang sakit udah lumayan sih tapi masih lemes. Ya, udah mulai sadar berarti itu. Sadar. Dan di situ temen gue berucap, temen gue yang sahabat gue ini dia bilang gue kayaknya nggak akan ke Rinjani lagi. Dia seperti ada trauma, kekecewaan juga karena dia juga nggak summit ya bang. Ya akhirnya kami berempat diskusi lagi nih, gimana nih mau tetap lewat Senaru, apa mau balik lagi turun Sembalun? Kan itinerary awalnya lewat Senaru. Gue di satu sisi gue pengen banget ke Segara Anak tapi ya gue juga harus mengerti tentang kondisi temen kan. Gue di situ udah nggak banyak ngomong bang. Tapi mereka debat. Ya orang-orang yang kuat ini yang merasa kayaknya kita harus Senaru tetap segala macem. Cuma tetap ada penengah di antara orang-orang yang berdebat ya bang. Penengah inilah yang akhirnya ngomong, si cowok ini bilang udahlah kita Sembalun aja. Toh apa sih kita kapan-kapan kan bisa kesini lagi. Senaru kan bisa lah nanti Segara Anak yang udah pada persiapan bawa alat pancing akhirnya mau gak mau ya harus ngubur mimpinya ke Segara Anak untuk saat ini ya. Akhirnya kita diskusi, kemudian setelah diskusi sebentar kita memutuskan untuk turun lewat Sembalun lagi. Nah di jalan itu kita mulai kurang lebih jam 3 sore bang. Sebenarnya agak kesorean sih. Tapi kita pikir nih karena turun oke lah gitu kan. Gue turun tapi sebelum gue turun itu gue sebenarnya udah nyari-nyari bang porter yang itu bang. Jadi gue 2 malam nih di Pelawangan. Gue tuh cari porter yang ngomong sama gue tuh mana gitu. Dan gue tidak menemukan porter itu sampai gue turun lagi lewat Sembalun. Di puncak pun gak ada. Di Pelawangan pun gak ada, di jalur pun gue gak ketemu lagi. Dan itu jadi misteri buat gue. Tapi omongan porter ini gak pernah bisa gue lupa sampai saat ini bang. Karena membekas gitu, apa yang dia bilang itu benar. Bahwa alam itu memang menyediakan tempat bagi orang yang memang berpikir positif. Gitu. Dan itu tepat gitu. Pada saat itu akhirnya kami turun, kena malam. Itu jam abis maghrib. Cuma karena kita bareng-bareng, karena temen gue yang sakit ini harus bareng didampingin. Dan kita gak boleh kepecah. Jadi kita gak boleh ada yang cepet-cepetan. Harus benar-benar turun bareng. Itu pas di jembatan bang. Kalau gak salah setelah pos 3. Mau ke pos 2 ya ada jembatan kan. Itu di situ temen gue dapet gangguan. Jadi dia mau kayak lebih cepat langkahnya gitu bang. Seperti ada yang narik-narik dia gitu. Temen gue ini bantuin temen gue yang sakit ini. Jadi dia seperti ditarik, dia jadi mau cepet-cepet gitu lah. Karena takut
Dia merasa ada sesuatu gitu di jembatan itu. Kalau gue pribadi sih hanya kayak angin aja lewat gitu. Gue tetap berpikir positif aja lah gitu kan. Tapi yang dia rasain itu, dia bilang ada sesuatu yang ngikutin dia. Makanya pas kita break kata dia. Berhenti. Terus dia briefing lagi, bilang kita pokoknya lebih tempel lagi ya. Jangan sampai mencar. Dia bilang gitu. Entar lagi sampai kok. Kira kita ngantur langkah. Terus akhirnya sampai bawah. Nah sampai bawah ini pun konflik lagi gitu kan. Ini penuh dengan lumayan konflik ya. Lagi-lagi mereka berdua yang kuat ini memutuskan untuk tidur di warung. Kayak minta tolong sama pemilik warung untuk tidur lah. Itu bukan base camp sih bang, cuman kayak ada rumah dia gitu. Setelah kita mandi, kita nggak tahu nih ada adat-adatnya gitu. Pada saat tidur, itu posisi kita kan pakai sleeping bag. Otomatis pakai kantong gitu lah bang. Kupluknya semua. Ada yang arahnya ke utara, ada yang ke selatan. Jadi mix. Nah di situ pemilik warung marah ke kita. Tapi awalnya pakai bahasa Lombok. Terus kami kan nggak ngerti kan. Maksudnya apa gitu kan. Maksudnya pak gitu. Kita pelan-pelan ngomong kan. So akhirnya dia bilang jangan utara ke selatan gitu. Ini ada adatnya loh tidur. Dia bilang gitu. Gue jujur di situ. Gue nggak ngerti gitu kan. Gue minta maaf kan, maaf Pak, iya kami nggak tahu sama sekali. Iya kalau ke utara sejajar. Jadi dia maunya ke arah utara semua. Jangan ada utara selatan. Nggak boleh yang kaki di sono pala di sini gitu ya. Iya, nggak boleh lawan-lawanan. Nah, kami lawan-lawanan. Terus gue kayak mikir, kenapa ya? Kok nggak boleh gitu? Gue nggak tahu sama sekali dan gue nggak riset tentang adat itu kan. Karena kami minta tolong. Jadi kita harus ngikutin dong apa adatnya kan. Akhirnya kita minta maaf, terus kita bangunin teman-teman kita yang udah tidur untuk pindah posisi. Rubah arah tuh ya? Rubah arah. Itu akhirnya dia seneng sih, maksudnya pemilik rumahnya ya senyum gitu sama kita. Nah paginya akhirnya kita ngobrol lagi, cuma ya diantara kita udah mulai ada kerasa gap lah. Temen gue yang sakit ini ditatap nggak enak sama temen gue, dianggap penyebab masalah. Terus kita juga yang summit itu dianggap juga nyebabin masalah. Pokoknya pecah lah. Cuman gue di situ mikir, udahlah untuk apa sih gitu kan. Tapi gue akhirnya bilang ke mereka, gue kayaknya pulang naik pesawat. Gue nggak bisa darat lagi karena capek. Gue juga ada kuliah gitu kan. Ya gue minta maaf ke mereka nggak bisa bareng sampai pulang. Nah disitulah gue akhirnya pulang duluan bang. Oh misah. Misah. Dia kan mau ke Gili Trawangan. Gue posisinya langsung ke bandara. Jadi gue mau ke bandara untuk langsung terbang. Tapi gue mau lewat Bali bang. Jadi gue bareng sama pendaki Makassar. Ngobrol gue mau ke bandara nih segala macam. Terus dia bilang dari Bali aja ada kita. Nah pas mereka ngobrol itu pendaki Bandung telepon gue. Karena kita sempet tukaran kan. Olin di mana? Ya abang di Gili Trawangan kata mereka. Tapi abang mau menuju Bali. Nah, gue langsung mikir, oh pas nih, berarti gue lewat beli tiketnya di Bali aja lah. Bareng sama mereka. Mereka udah pesen tiket kan. Akhirnya gue naik pick up sama pendaki Makassar. Yang akhirnya sampai sekarang jadi temen juga bang. Sampai sekarang. Masih kontek-kontekan deh. Masih kontek-kontekan. Terus gue akhirnya naik pick up. Dan ngikutin mereka lewat pelabuhan yang tadi sampai ke Bali. Di Bali lah, gue ketemu sama pendaki Bandung ini bang, yang berempat. Kami liburan lagi 2 malam lah di situ. Baru akhirnya kita mau menuju ke Bandung pulang. Gue pribadi ya bang, dipeluk sama si abang ini. Abang yang pernah ketemu di Pelawangan dan bilang katanya ibu-ibu itu nolongin gue. Dia yang kirim. Dia peluk gue, dia bilang makasih ya Allah, Olin selamat. Dan Olin gak kenapa-napa. Karena abang khawatir sama Olin. Dia bilang gitu kan. Terus gue nanya lah bang. Ibu-ibu itu siapa? Sebenarnya bang. Dia orang bukan sih? Karena gue nemuin sesuatu yang beda gitu kan. Gue gak bisa lihat mukanya. Kakinya gue gak bisa lihat. Dia bilang dia bukan orang. Bukan orang. Gue sampai akhirnya bingung kan. Emang lu indigo bang? Gue bilang gitu kan. Lu bisa lihat makhluk halus?
Iya gue bisa. Gue punya keturunan itu. Oh, di situ dia baru cerita. Di situ dia baru cerita. Maaf ya Lin, abang nggak bisa cerita di gunung karena itu nggak baik. Tapi Olin ya syukur Olin bisa selamat pulang. Terus ketemu abang lagi di Bali, dia bilang nanti kita sama-sama pulang ke Bandung. Gue di situ mes banget karena orang baru yang mau nolongin gue, ngirimin bantuan ke gue gitu loh bang, dampingin gue. Bahkan kita ketemu lagi sesuai omongan dia. Kan dia ngomong bang pas di Pelawangan, nanti kita ketemu lagi. Tapi dia nggak bilang tempatnya ya? Nggak bilang tempatnya. Tapi momen itu kayaknya pas aja, terus dia telepon gue, kita di Bali akhirnya. Akhirnya ketemu. Ketemu di Bali. Oke. Nah akhirnya setelah itu kita pulang ke Bandung naik pesawat gitu. Dan itu gue 2 hari kemudian gue akhirnya ketemu sama yang mereka ini gitu, yang lewat darat. Akhirnya ketemu, gue minta maaf sama temen gue ini, sorry ya gue nggak bisa naik darat karena gue juga udah kecapean juga. Ya dia akhirnya disitulah dia cerita bang kalau dia lumayan agak trauma untuk naik lagi ke Rinjani. Dia kayaknya nggak, gue gantung sepatu Lin, dia bilang gitu. Gue sampai sini aja. Ya kita mencoba untuk nguatin lah, tapi yang temen gue yang sakit itu tetap dalam kondisi sehat Berarti sampai Bandung sehat. tuh. Udah Tapi sehat. masih sering naik gunung juga dia. Dia kayaknya enggak juga sih bang. Berarti ada beberapa orang yang udah cukup lah sampai situ gitu. Iya cukup sampai situ. Nah kalau untuk yang 2 orang yang kuat ini gimana? ya mereka juga nggak naik gunung lagi. Paling si cowoknya ini aja. Itu pun karena tugas kuliah. Gitu. Tapi kalau gue tetap mau berhubungan baik ya bang, nggak, karena gue nggak ada masalah kan. Dan mereka memutuskan untuk nggak naik lagi, yang kakak beradik itu, termasuk yang kuat itu nggak. Vakum juga berarti. Iya. Jadi Rinjani kasih cerita dan kasih ya semua masalah itu yang bikin Ditumplak di situ semua. trauma mereka. Traumatik banget sampai Iya. sekarang, mungkin sampai bener-bener gantung sepatu. Gantung sepatu. Sedangkan gue dapet orang-orang baik bang. Dan gue masih temenan sampai sekarang gitu. Bahkan mereka nikah pun gue diundang. Dan masih kontekan gitu. Kalau mau ke Kerinci, yang dari Bandung, yang dari Jambi Cawang, Jambi. Jadi kalau gue mau ke gunung yang lain tuh mereka udah ngajak sebenarnya. Gampang, aman gitu. Makassar juga. Jadi banyak relasi dan teman. Banyak relasi dan teman. Nah, gokil sini. Pendakian yang keren sini. Keren ya. Bukan keren lagi bang, bener-bener ya bikin kita tuh melek bahwa ternyata ini luas ya. Ini luas, bahwa sebuah problem itu bisa selesai kok gitu. Tapi balik lagi ya cara menyelesaikannya dan juga orang-orangnya akan bersikap seperti apa dengan problem itu. Oke. Dan mereka ini sempat cerita nggak di atas itu ngalamin apa aja pas pendakian itu? Mereka sih ngerasa yang di trek turun itu bang ada, kemudian ada merasakan ada yang ngikutin. Jadi kayak berat gitu. Kalau yang di Pelawangan mereka cuman rasa ada tiup-tiupan. Yang di pos 1 ada yang nginjek, cuma kami bertiga yang cewek. Jadi hal-hal mistisnya itu sih yang mereka rasain bang. Gitu. Nah untuk tentang badai di atas itu sama 2 yang kuat ini sempet nanyain nggak? Sempet kita tanya lagi di pas atas udah itu turun. ada badai gimana maksudnya, kan yang lain kan nggak ngerasakan badai kan? Mereka akhirnya cerita kan pas di bawah. Kita tanya kan, kenapa sih lu kena badai apa sih? Akhirnya mereka cerita kalau badainya itu bener-bener kayak mereka digoyang bang. Di letter E itu kayak mau jatuh ke jurang. Jadi bener-bener pasir itu terbang ke mata mereka. Dan itu mereka yang merasakan 2 orang itu. Jadi kami bingung karena kami bilang kita nggak kena badai, kita aman sampai puncak. Foto kan yang membuktikan kan. Dan di atas juga ada pendaki juga di atas setelah dia kan? Itu nggak ada badai juga? Sempat nanya juga kan di atas? Sempet nanya. Karena ada beberapa pendaki yang di atas. Yang udah sampai duluan lah ya? Sampai duluan. Itu nggak ada badai? Nggak ada badai. Buktinya mereka ketemu kita. Kok bisa dan gitu ya? Sampai akhirnya gue tanya lagi, kenapa kakak memutuskan turun? Kenapa nggak coba untuk berlindung atau tiduran atau apalah gitu, atau pegangan trekking pole gitu kan? Dia bilang itu gangguannya bener-bener hampir kena mata dia dan dia nggak bisa jalan gitu. Jadi dia di situ takut dan memutuskan untuk ayo turun gitu. Buru-buru turun gitu Buru-buru ya? Mungkin karena kayak gue sana mungkin ya? Nah itu mungkin ya bang ya. Kita kan gak mau menjudge, tapi itu yang mereka rasain gitu kan.
Nah, tentang porter yang sempet ditemuin tuh Kak, Hmm. ada sempet omongan lagi nggak sama pendaki Bandung atau teman-teman yang lain gitu? Gue sempet nanya sama teman-teman kan, ada lihat porter yang ini nggak? Karena selama nyari itu gue butuh bantuan mereka juga Iya. kan. Bahkan gue coba lihat-lihat ke tenda-tenda juga nanya. Dan ciri-ciri itu nggak ada yang mereka lihat. Mereka sama sekali nggak ada lihat ciri-ciri porter itu. Karena bagi mereka porter tuh sama. Sedangkan gue kasih tahu spesifikasinya dia pakai ikat kepalanya ada, Oke. tapi nggak pakai baju, Iya, iya. celana. Nah mereka bilang nggak ngeliat. Tapi gue tanya ke pendaki yang Bandung itu, bang, lu kan udah kasih kirim ibu. Tapi sebelum itu jauh di bawah di pos 1 kedua itu gue ketemu yang namanya porter. Oke. Gue Nanya nanya lah sama di dia, situ ya. tuh orang atau bukan sih bang? Terus dia ketawa. Ya gue bilang jangan ketawa bang, maksudnya apa? Gue bilang gitu kan. Oh itu mah orang sini, maksudnya adalah penunggu sini. Disitulah akhirnya gue baru tahu bang, kalau yang sosok ibu itu dengan porter ini kurang lebih sama. Bukan makhluk situ ya? Bukan Bukan manusia orang biasa situ, ya? tapi penunggu sini yang sayang sama Olin, dia bilang. Oh, Karena katanya memang kan di awal porter itu bilang bahwa pikiran positif gue lah yang bawa gue sampai ke puncak. puncak. Oke, Gitu. tapi sampai ya benar-benar sampai puncak. Sampai ya. bang. Nah, tentang pendaki Bandung ini, sempet nanya banyak hal nggak tentang pendakiannya pada saat itu, tentang mungkin ciri ibu-ibu ini itu seperti apa, terus juga merasa aneh nggak sih ketika Olin itu naik ke atas itu? Dia bilang katanya waktu ketemu di kereta, Iya. itu dia udah ngelihat Olin itu beda. Oh, Dari berarti yang pendaki lain. Bandung ini awalnya ketemunya di kereta. Iya, di stasiun Bandung. Oke. Kita sama-sama mau ke Rinjani kan. Dia bilang katanya Olin beda. Olin akan dapat problem. Kata-kata yang sama seperti porter. Oh. Cuma dia tidak utarakan, Bang. Cuma karena baru kenal ya. Iya, nggak baru kenal kan mungkin- gak enak kan Iya, benar. gitu. Akhirnya dia ngasih tahu ke gue bahwa dia ngeliat gue beda dan gue orangnya positif, harus dibantu kalau ada problem. Disitulah dia bilang bahwa dia ketemu ibu-ibu itu di Pelawangan. Dia ngobrol lah sama sama ibu-ibu ini, minta bantuan turun. Kenapa dia yang tidak turun, Bang? Dia bilang, karena posisinya ada temennya juga yang butuh bantuan waktu itu. Di antara bertiga itu ada yang tinggi besar, dia butuh bantuan karena dia perdana naik ke Rinjani. Oke. Jadi dia bantu itu backup. Baru dia ketemu ibu ini, minta bantuan, Bu mau turun. Minta bantuan, teman saya ada di trek di tengah. Terus gue tanya, gue pertegas, jadi abang tahu dong posisi Olin di mana? Iya, Olin kan di dekat pohon, ada akar, Olin pegangan. Oh. Tuh gue nggak pernah cerita bang, posisi gue itu nggak pernah cerita sama dia. Sedangkan dia udah tahu, makanya dia ngirim bantuan itu ke gue. Nah, sosok ibu-ibu ini nggak kelihatan sekali mukanya berarti, Lin. Enggak, tapi itu pasti pas dari tangannya bang, itu udah berumur lah. Hampir Ya pasti kan 50. ketahuan ya tangannya kayak Tangannya. berurat apa gimana gitu ya. Iya, ada urat-urat keluar yang pekerja keras gitu lah bang. Tapi pakai kebaya gitu. baya Tapi kalau panjang. misalkan memang bener ibu-ibu ini masih normal, nggak mungkin kuat lah narik lu Nggak mungkin lah. dengan beban Dan kayak satu pada saat orang itu ya nggak mungkin. Mungkin kalau cowok ya mungkin oke lah Oke, gitu iya, kan. iya. Tapi kalau ibu-ibu, Ya seberapa enggak deh. naganya sih ibu-ibu ya? iya kan itu berat banget. Dan gue waktu itu lumayan berat baby gue bang. Oke. Jadi- Iya. Dan tambah lagi carry juga kan. Carry berat juga. bener 60 liter. Kan itu kan lu nggak open trip ya, itu Nggak. pendakian. Bener-bener berdelapan tuh. Iya, yang Bali mandiri. bawa pribadi tuh kan. Iya pribadi. Nah, pada saat keadaan lu, ya itu kan mungkin udah pasrah nih, lu cuma bergelantungan di akar yang lepas aja udah, lu nggak tahu bakalan kayak gimana nantinya. Apa yang lu rasain pada saat itu? Pada saat momen itu ya bang, Iya. gue kayak udah pasrah deh, gue kayak udah di sini aja deh. Mungkin ajal gue di sini gitu. Kalau sampai nggak ada yang denger omongan gue tuh, tolong itu, dan gak ada yang nolongin, mungkin gue udah nggak lewat bang. Dan keadaan itu memang berkabut berarti ya? Kabut, gue nggak bisa ngeliat sama sekali. Dan ternyata setelah gue balik ke Bekasi, itu nyokap mimpi sama sahabat gue. Oh. Setelah gue tanya tanggal berapa mimpinya, itu adalah hari dimana gue yang Kejadian itu? kejadian itu. Dia bilang katanya, Olin minta tolong, tapi minta tolong aja kalau kata nyokap. Tapi kalau temen gue mimpinya gue meninggal di sana. Gitu. Ada dua versi berarti? Dua versi, tapi nyokap minta tolong. Dan itu sahabat satu dengan nyokap.
Jadi Tapi mereka berdua bermimpinya di hari dan tanggal yang sama. di hari dan tanggal yang sama. Gue tanya jam berapa di hari itu, tapi agak malam bang. Jadi setelah gue kejadian Oh. gitu. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Numpang tidur di salah satu warung ya pas Iya turun. betul. Nah itu kan menurut penjaga warungnya tidak boleh tidur apa sih yang Berlawanan satu ke utara yang satu ke timur gitu Ke ya? selatan ya. Iya. Itu sempat dijelasin nggak itu kayak gimana tuh maksudnya? Dia kan agak susah bahasa Indonesia ya bang. Iya. Jadi pada saat itu dia marah aja sama kita. Akhirnya kita minta maaf, baru dia agak lumayan lembek gitu kan. Dia bilang dia hanya jelasin itu adatnya. Oh adat. Iya, berarti ya. tapi gue nggak tahu apa yang dia lihat bang. Jangan-jangan ada yang dia lihat dari kita. Tapi setelah kejadian itu lo sempat browsing nggak di Lombok itu? Cara-cara tidurnya seperti apa adatnya? Nggak searching? Gue sempet searching sih pada saat itu, cuman gue belum nemuin aja bang yang data yang pas gitu. Oh, oke. Mungkin Berarti ada orang memang itu Lombok udah yang adat mau. sekitar gitu ya? Iya katanya gitu. Iya, lagian juga takut ketendang muka kali ya. Kalau misalkan kaki di sana, pala di sini, kaki di sini, pala di sana kan jadi Ya positifnya gitu ya. iya. takut Tapi ketendang kan ya. nggak mungkin kan pakai SB, Iya. nggak mungkin bau kaki kan kalau kayak Nggak gitu. mungkin. Oke, ini Kak Olin, ini kan pendakian di 2014 ya, 14. dan ini pendakian yang independen nih dari tim Iya, sendiri. Betul. Masih belum ikut open trip ya? Nggak kenal open trip malah. Nggak kenal open Nggak trip kenal saat open itu. trip. Memang masih belum terkenal mungkin yang di tahun-tahun gitu ya. Iya betul. Wah, Cik, pengalamannya keren banget sih nih, dan semoga bisa dijadikan pelajaran aja ya. Semoga tetap diambil sisi positifnya aja nih dalam sebuah ceritanya di malam kali ini. Tuh. Karena secara nggak langsung kalau kita berpikir, Caroline ini sempat dan selamat sampai rumah Selamat ini sampai karena rumah. selalu berpikir positif. Iya. Dia takut sama hal-hal yang seperti itu gitu. Walaupun memang pada dasarnya memang ada makhluk Iya. gaib seperti itu. Oke Kak, terima kasih banyak ya udah datang Oke. jauh-jauh nih dari Bekasi ya. Iya. Cawang ya. Kemarin kan agak Bekasi deket tuh Timur. kemarin ya. Kemarin dari Jakbar. Iya masih deket lah ya. Kembangan. Sekarang udah pindah tempat dan jauh juga sih. Tapi dia bisa meluangkan waktu di kesibukannya ya. Ini karena ini salah satu narasumber yang sibuk banget sini. Tapi keren bisa menghadiri dan Makasih bang. bercerita lagi di sini. Dan terima kasih banyak nih Kak Caroline ya. Sebelum mengakhiri videonya, mungkin kakak punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua yang mendengarkan videonya pada malam kali ini. Apa tuh Kak? Atau mungkin mau promosikan IG-nya juga nggak apa-apa sih. Teman-teman yang pengen naik gunung bareng sama kakak tuh gimana caranya tuh Kak? Boleh. Boleh ya Kak ya? Boleh. Anjay. Kalau pesan-pesannya buat teman-teman yang baru aktif mendaki. Kalau gue kan dari 2011 bang. Oh. Persiapan fisik tuh Oke. utama memang. Tapi lu jangan lupain yang namanya mental. Karena dari cerita gue ini, lu bisa lihat lah ada orang yang fisiknya kuat, ternyata mentalnya dikalahkan. Mungkin dengan pikiran dia nggak positif. Jadi lu stay positif, persiapan fisik, mental, dan pikiran. Pasti puncak gak kemana gitu. Kalaupun ada problem ya selesaikan, jangan terlalu maksa. Apalagi mau ngejar puncak gak kemana-mana ya bang. Benar. Puncak tetap aja di Bogor. Jadi itu aja, mungkin mau kenalan sama gue boleh di Instagram gue @vincecaroline. Anjay. Itu gue naik gunung bareng. Tapi masih aktif berarti sekarang naik gunung nggak ya? Masih. Niatan mau naik gunung mana lagi nih kan kalau ini? Pengen sih ke Rinjani lagi sih setelah 11 tahun ya. Karena gue baru pulang dari Kerinci bang. Kemarin Setelah ya? mimpi gue 12 tahun tercapai akhirnya. Oke, sampai juga ke Rinci ya, Sampai ke walaupun Kerinci. banyak trouble-nya Iya, juga ya. gitu lah. Nah, itu orang-orang dalam lah ya. Kurang berpengalaman mungkin. Iya, Tapi yang penting aman ya. Aman sampai dan rumah dengan selamat. ya. Apalagi udah. dah. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.